Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Tuhan yang masih memungkinkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya boleh ada bersama-sama dan berbagi kebenaran, dan biarlah kebenaran yang kita dengar boleh jadi berkat dan jadi rema tentunya dalam seluruh keseharian dan hari-hari yang tentunya kita jalani. Kita percaya bahwa kita perlu kebenaran Tuhan yang menuntun langkah kita. Mari saya undang kita sekalian boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Mari tolong kami Tuhan, agar apa yang kami lalui dalam renungan singkat ini boleh jadi berkat. Apa yang kami tangkap sebagai kebenaran menolong dan menuntun hidup kami, supaya kami tetap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan dan anugerah Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini yang boleh kami rasakan. Kami tetap percayakan hidup kami sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama saya kita akan membuka Yesaya 30 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang kamu taburkan di tanahmu, dan roti hasil tanah itu akan lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pernyataan Tuhan sendiri kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan. Dikatakan di sana bahwa Tuhan itu akan memberi hujan bagi benih, dan benih yang ditaburkan di tanah itu akan menghasilkan roti yang kemudian dikatakan oleh firman Tuhan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Dan pada waktu itu juga ternak yang mereka punya akan merumput di padang rumput yang luas. Artinya bahwa secara makanan gitu ya, asupan makanan buat ternaknya itu Tuhan sudah cukupi, karena Tuhan sudah menyediakan padang rumput yang luas. Bapak Ibu, ini janji firman Tuhan yang luar biasa deh kalau saya baca, saya renungkan. Ketika Tuhan menyatakan ini kepada Nabi Yesaya, ini mengingatkan bahwa manusia itu tetap harus berusaha. Kan bukan dikatakan di sana bahwa ketika kamu duduk manis, ketika kamu sedang mengamati padangmu, duduk di sana, engkau akan mendapatkan roti yang berlimpah-limpah dari hasil panen. Tapi Tuhan kan mengawalnya dengan kalimat bahwa Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan. Jadi di sana bukankah ada sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, oleh Sion, tapi bukan berarti kemudian mereka melakukan itu terus kemudian tanpa hasil, sebab janjinya Tuhan di situ jelas. Kamu kerja, kamu usaha, kamu tabur benihmu, maka kemudian kalau engkau ikutkan Tuhan, kalau engkau mau libatkan Tuhan ketika tabur benih itu, maka kemudian Tuhan janji nanti dari apa yang kamu taburkan itu akan tumbuh gitu ya, ada hasil. Dan yang dihasilkan itu apa? Roti. Bahkan ketika hasil itu sudah jadi sebuah roti ya, jadi makanan, Tuhan sendiri bilang apa? Nanti roti itu akan jadi lezat dan berlimpah-limpah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang perlu kita renungkan begini loh. Tuhan itu luar biasa. Ini kalau kita mau libatin Tuhan dalam seluruh usaha kita nggak mager gitu ya, istilah sekarang nggak mager-mageran, kita nggak yang malas-malesan gitu ya. Pokoknya kalau kita mau berusaha melakukan segala sesuatu, maka kita percaya selama kita melibatkan Tuhan dalam seluruh usaha dan pekerjaan yang ada pada kita itu, kita lakukan dengan rajin, kita lakukan dengan tekun, dengan terus minta Tuhan menolong setiap langkah kita, maka saya percaya janji ini tidak hanya buat Nabi Yesaya dan juga bangsa yang dipimpinnya hari itu, tapi saya percaya bahwa janji ini juga buat setiap kita. Maka kita harus menempatkan seluruh usaha kita, pekerjaan kita itu di bawah kakinya Tuhan. Artinya Tuhan terus kita minta untuk menolong setiap usaha dan pekerjaan yang dipercayakan kepada masing-masing kita. Apapun tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini, sebagai apapun. Ketika Bapak Ibu Saudara dipercaya sebagai karyawan, ketika Bapak Ibu Saudara dipercaya sebagai pimpinan perusahaan, ketika dipercaya menjadi apapun juga termasuk saya, mari kita mau libatin Tuhan supaya usaha dan pekerjaan yang dibuat oleh tangan kita itu menjadi berhasil dan hasilnya maksimal.
seperti apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang tadi sudah kita baca sama-sama. Ketika kita mau libatkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan gak akan tinggal diam. Nyatanya mereka belum lakukan pun Tuhan sudah janji, bukan? Nanti kamu kalau akan menabur benih akan aku buat berhasil. Bahkan nanti ketika sudah menghasilkan dari benih itu menjadi roti, rotinya akan menjadi lesat dan berlimpah-limpah. Bahkan nanti ternakmu, segala macam yang kau punya, ternak apapun itu akan mendapatkan makanan cukup karena Tuhan loh yang sediain padang rumputnya. Bahkan padang rumput yang luas yang menyatakan bahwa tidak akan kekurangan bagi setiap ternak yang mereka punya waktu itu untuk mendapatkan makanan. Dan pada akhirnya bukankah ternak-ternak itu juga akan memberikan hasil yang maksimal bagi bangsa itu hari itu. Nah, ini bicara juga kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dalam tanggung jawab kita sebagai apapun dan pekerjaan yang Tuhan titipkan di atas kita, usaha yang sedang kita bangun, pekerjaan yang sedang ada pada kita, dan juga kepada siapapun jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita melibatkan Tuhan dalam seluruh langkah yang sedang kita buat. Kalau hari itu mereka menabur benih, hari ini kita juga menabur benih dalam tanda petik. Artinya kita sedang mengusahakan apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan titipkan atas masing-masing kita. Dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, dalam usaha yang sedang Bapak Ibu rintis, dalam usaha yang Bapak Ibu Saudara sampai sejauh ini sudah Bapak Ibu tekuni dan lain sebagainya. Dan semua kita dalam tanggung jawab sebagai apapun, sekali lagi, mari kita juga melibatkan Tuhan dan kita mempercayai janji Tuhan. Ketika dia bilang kepada Nabi Yesaya waktu itu menjadi janji yang sama kepada setiap kita. Kita menjadi berhasil, kita mendapatkan hasil yang maksimal sebab kita sudah libatin Tuhan dalam seluruh usaha dan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai apapun di pundak kita masing-masing hari ini. Maka kita percaya karena Tuhan sudah sertai semuanya, maka keberhasilan dan sesuatu yang to the max akan Tuhan nyatakan atas setiap kita. Mari Bapak Ibu jangan lupakan Tuhan dalam seluruh langkah yang kita buat hari ini. Sekali lagi, biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Apapun yang sedang Bapak Ibu upayakan, usahakan, pekerjakan. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih belum mendapatkan bagian itu. Tetap percayakan hidup kita di dalam Tuhan sendiri. Sampai ada waktunya nanti tiba, kita melihat ketika kita terus libatin Tuhan di dalamnya, maka tangan itu akan bekerja secara maksimal atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk apa yang sudah boleh kami dengar. Terima kasih untuk janji yang begitu sempurna atas setiap anak Tuhan yang mau berusaha dan berupaya. Biarlah kiranya hari ini kami persembahkan segala tugas tanggung jawab yang ada di pundak kami, usaha dan pekerjaan, supaya kami boleh Tuhan menikmati berkat Tuhan dan janji berkat itu juga boleh turun atas setiap kami. Berkati Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada dalam seluruh upaya usaha pekerjaan, usaha yang mereka rintis, yang mereka tekuni selama ini, dan juga mungkin mereka yang sedang bergumul untuk lapangan pekerjaan. Kami percaya tepat pada waktunya. Kalau kami tetap libatkan Tuhan untuk menyertai langkah kami, maka kami akan mendapatkan hasil seperti janji firman Tuhan yang kami dengar pada siang atau pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.